Para sahabat, Relung Batin edisi ini mengajak Anda untuk merenung bahwa baru-baru ini kita mendengar sebuah peristiwa yang sangat tragis. Jason, seorang ayah yang menurut saya mungkin memiliki rasa cinta yang begitu besar pada anaknya. Begitu besar cintanya pada anaknya, lalu itu memacu atau mendorong emosionalnya, sehingga Jason melakukan tindakan yang berdasarkan emosi. Dia memukuli perawat yang saat itu merawat anaknya. Celakanya, bahwa dia tidak mempertimbangkan dengan pikiran yang sehat, kecuali dia hanya didorong oleh emosionalnya, bahwa rasa cintanya kepada anak membuat dia memperlakukan perawat itu sebagai musuh atau sebagai orang yang telah menyakiti anaknya. Padahal semua yang berpikir secara sehat akan mengatakan bahwa tindakan Jason ini adalah tindakan yang tidak benar karena dia melakukan kekerasan pada orang. Yang kedua, tindakan yang didasarkan pada emosional, bahwa yang dilakukan oleh perawat itu adalah menjaga dan merawat anaknya. Yang ketiga, bahwa menyelesaikan sebuah persoalan tidak cukup hanya atau tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan. Karena kekerasan itu memang berdampak pada kekerasan-kekerasan berikutnya. Dan kita tahu, saya mengatakan kekerasan berdampak pada kekerasan berikutnya, kekerasan tidak selalu kekerasan fisik, bisa juga kekerasan mental. Mari kita lihat bahwa perawat ini akhirnya melapor kepada polisi, dan polisi akhirnya mencokok Jason, lalu Jason ada di dalam penjara. Maka kekerasan fisik, kekerasan mental harus dialami juga oleh Jason, dan Jason pun nanti akan bergulat atau bertarung kembali di dalam pengadilan. Pengadilan anaknya juga akan mengalami kesulitan, istrinya juga mengalami kesulitan. Demikianlah kekerasan yang satu akan menyebabkan kekerasan-kekerasan berikutnya. Itu menurut pendapat John Galtung dalam bukunya yang disebut dengan Violence Spiral, atau spiral kekerasan. Oleh karena itu kita harus selalu menghindari kekerasan. Meskipun tetap sebagai manusia yang mempunyai emosi, kadang kekerasan itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan berdasarkan naluriah, berdasarkan otomatisasi yang muncul di dalam diri kita. Tetapi dengan rasional kita, dengan akal budi kita, apa yang otomatis tadi sebenarnya bisa kita kendalikan. Kalau kita mau berpikir sejenak, menenangkan diri sejenak, mengendalikan diri sejenak, atau istilah saya adalah kita menjadi pengendali dari emosi kita. Para sahabat, emosi yang tidak dikendalikan, emosi yang mengendalikan diri kita, maka emosi itu akan merajai kehidupan kita. Dan Anda tahu, tindakan-tindakan emosional adalah tindakan-tindakan yang tidak pernah tahu apa dampak yang akan terjadi. Tindakan-tindakan yang seringkali muncul, bahkan memunculkan arogansi, kesombongan diri, menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. Itulah maka emosional seringkali merambah atau menguasai hidup orang yang tanpa dia sadari ataupun dia sadari merasa dirinya lebih dari orang lain. Kemarahan yang didasarkan pada emosional dan dimiliki oleh orang yang merasa kedudukannya lebih tinggi, maka kemarahan itu kadang tidak terbendung dan semaunya. Beda dengan kemarahan orang yang dia secara status sosial atau posisinya tidak tinggi, maka kemarahan itu kadang bisa dia redam dengan apa? Dia diam, atau dia mengatur strategi untuk melawan. Nah, kemarahan-kemarahan yang spontan dan dilakukan begitu saja seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merasa diri lebih unggul dibandingkan lawan atau orang yang menyebabkan emosinya bergejolak. Inti poinnya, emosi adalah hal yang normal dan wajar ada di dalam diri setiap orang, termasuk dalam diri kita. Tetapi tidak layak kita hanya mengacu atau mengandalkan hidup kita didorong oleh emosi. Kita harus mampu mengendalikannya. Bagaimana caranya mengendalikan emosi? Yang pertama, selalu belajar untuk bersabar. Ingat bahwa emosional itu muncul akibat dari yang namanya stimulus atau rangsangan, sesuatu yang dimunculkan. Nah, ketika sesuatu yang muncul dan itu merangsang pikiran kita, merangsang perasaan kita, merangsang arogansi kita, dan tanpa bisa kita kendalikan, maka dia akan mencuat, dia akan memunculkan emosi itu. Dan emosi berwujud pada apa? Kemarahan.
Nah, kemarahan bisa bersifat destruktif, yaitu menghancurkan, atau bersifat konstruktif, yaitu yang kalau nanti dikelola dengan baik, maka akan mendorong dirinya untuk bisa mengekspresikan kepada nilai-nilai yang lebih positif. Kemarahan yang konstruktif adalah kemarahan yang dikendalikan. Saya marah karena saya dihina, saya dilecehkan, saya dianggap orang tidak mampu. Saya akan buktikan bahwa apa yang dia katakan adalah tidak benar. Oleh karena itu, maka kemarahan ini menjadi konstruktif, yaitu saya olah, saya kelola. Saya akan buktikan pada saatnya. Ketika dia mengatakan saya tidak mampu, saya akan pelan-pelan untuk menyusun strategi supaya saya perlihatkan kemampuan saya. Ini adalah kemarahan yang bersifat konstruktif. Sementara kemarahan yang bersifat destruktif, maka ketika dia menghina saya, maka saya akan pukul dia. Saya akan benci dia, saya akan marah dia, saya akan membinasakan dia. Ini adalah kemarahan-kemarahan destruktif. Kemarahan yang spontan, kemarahan yang tidak dilandasi oleh pemikiran-pemikiran sehat ataupun ketenangan-ketenangan hati. Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk selalu mengelola diri kita, menyadari bahwa dalam diri kita itu ada sesuatu yang normal, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang memang muncul dengan sendirinya. Tetapi kalau kita mau menjadi pribadi yang matang, kita selalu harus katakan redam, redakan, tarik nafas, kendalikan. Karena emosional yang tidak dikendalikan akibatnya menjadi fatal dan merugikan. Jason harus mengalami kerugian itu. Saya tidak membahas mana yang benar, mana yang salah. Meskipun tetap saya katakan, ketika dia memukul dengan kekerasan, itu adalah kesalahan. Dan kesalahan itulah yang ingin saya soroti pada saat ini. Tetapi yang ingin saya katakan, ketika emosional yang begitu dasarnya, ingat, seringkali emosional itu juga dipacu oleh nilai-nilai yang tanda kutip menurut pemikirannya baik. Jason marah karena anaknya berdarah. Dia tidak berpikir berdarah karena apa? Berdarah karena normal, berdarah karena sebuah situasional yang memang harus terjadi. Tapi yang dia pikirkan anaknya berdarah, maka dia marah. Nah, sisi lain, mengapa dia marah? Padahal banyak orang juga lihat anaknya berdarah tidak marah. Karena dia mungkin lelah. Kelelahan yang dia pacu, yang membuat dirinya menjadi tidak terkontrol, maka dirinya seringkali tidak membiarkan dalam kondisi rileks, membiarkan pikiran-pikirannya dalam kondisi refresh. Akibatnya kejenuhan pikiran didorong oleh stimulus tadi, rangsangan tadi, yang seakan-akan dia harus menyalahkan orang, maka akibatnya dia tidak bisa mengontrol diri dan dia memarah. Para sahabat, selalu dalam hidup kita selalu ada sisi positif dan ada sisi negatif, dan saya mengatakan emosi adalah hal yang positif dan negatif. Tetapi ketika emosi itu sangat bergejolak dan mampu mengendalikan kehidupan kita, maka sisi-sisi negatiflah yang akan kita miliki dan alami. Oleh karena itu, selalu untuk bisa mengendalikan emosi, selalu bawalah hidup Anda di dalam terang Tuhan. Artinya, ketika kita sering membaca firman Tuhan, sering kita menghidupi doa-doa di dalam diri kita, maka pengendalian itu bisa kita kendalikan, karena kita akan bilang, Tuhan tidak berkehendak kalau saya marah. Yang kedua, selalu gunakan akal sehat kita. Karena dengan akal yang sehat, didasari oleh pemikiran yang luas, pemahaman yang komprehensif, maka kita akan tahu dampak dari apa yang kita lakukan. Sebelum bertindak, kita memikirkan akibatnya, maka kita akan bisa mengendalikan. Karena apa? Jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, selalu letakkan persoalan pada konteksnya. Lihat dengan jernih, pahami dengan pasti apa yang terjadi. Sehingga kita tidak hanya mendengar dari satu pihak, ataupun kita hanya melihat dari satu sudut pandang, melainkan kita selalu melihat dari berbagai macam sudut pandang. Mengapa anak yang ditarik infusnya, dicopot infusnya itu menjadi berdarah? Ya mungkin adalah sebuah realitas, bahwa ketika jarum itu menempel lalu dia ditarik maka menunjukkan darah. Nah, ketika darah itu bisa diatasi, berpikirlah secara baik bahwa itu adalah keterbatasan manusia, bahwa itu adalah realitas kehidupan manusia. Ya, maka dengan mengetahui yang pasti, bisa akan menempatkan duduk persoalan, duduk permasalahannya dengan lebih baik. Dan akhirnya, selalu ketika kemarahan itu menyebabkan penderitaan bagi orang lain, maka akan menyebabkan munculnya penderitaan bagi orang lain. Atau
Jika kemarahan itu memunculkan kekerasan bagi orang lain, maka akan memunculkan kekerasan-kekerasan berikutnya. Kekerasan itu akan berkesinambungan. Oleh karena itu, menghentikan kekerasan dengan menghentikan begitu saja. Oke, cukup, selesai dengan memaafkan ataupun dengan mengendalikan kekerasan, maka kekerasan itu akan berhenti dengan sendirinya. Mari kita menjadi manusia yang memanusiakan orang lain dan memanusiakan diri sendiri. Tindakan-tindakan manusiaku memanusiakan diriku. Salam sehat.